Blobay. Nah, ini aman. Oli pun juga udah naik di sini. Turbo udah kita modif, udah bunyi. Selang-selangnya pun udah kita branded, ganti branded. Dan nggak ada kebocoran di turbo. Nama saya Ryan, terus adem, nggak ada kendala. Di channel Farid Putra Motor, ini kita kedatangan mobil Panther dari Kaltara atau Nunukan. Ini dikirim dengan mobil truk, dimasukkan ke mobil truk untuk dikirim ke sini karena untuk mengirit biaya pengiriman. Dan orang ini istrinya ada di Blitar. Kemudian mau upgrade dan servis mesin, suruh cek kemarin untuk mesinnya. Kalau jadi nanti setelah mesin diturunkan, ini mau di repair body semuanya total. Terus untuk kendalanya itu kemarin kita lewat telepon ada kendala bunyi seperti bospom dan piston, bunyinya tak 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 gitu. Terus kita juga belum tahu. Setelah datang ke sini itu ada di mobil dan supirnya bilang jangan dihidupkan mas karena ada ngeplek di piston atau ngejim. Tapi kita belum tahu sendiri, ini belum kita hidupkan. Udah 1 minggu antri dan ini saatnya kita eksekusi. Kita cek dulu, kita hidupkan mesinnya. Gimanakah untuk suaranya dan sumber suara itu dari mana. Untuk rencana kemarin sih untuk ke upgrade turbo, bospom, juga untuk intercooler untuk kendaraan ini. Tapi belum kita cek kendalanya karena sewaktu mau dibawa ke sini, sebelum ke sini itu udah ada bunyi kemlatak atau ngejim piston. Entah itu dari piston atau injection pump. Untuk mesin ini masih normal kelihatannya, tapi belum kita hidupkan. Udah kita buka untuk kapnya. Kita cek oli dulu. Olinya melebihi batas dari stick oli. Kemudian untuk airnya kita lihat dulu. Airnya pakai coolant warna merah dan kelihatannya masih bagus untuk perawatan di airnya. Dan kipas-kipas selang radiator udah pada tua. Nanti kita diskusikan dulu sama orangnya. Terus di sini kita lihat ada OCT atau oil catch tank. Kita lihat di sini banyak oli. Bentar kita bersihkan dulu. Olinya udah 1/4 banyak, berarti ini ada kendala oli terbuang ke sana, jadi bisa jadi juga ngobos. Kita coba untuk hidupkan ya lur, karena kemarin itu kita hidupkan nggak kuat akinya, jadi kita seterek. Ini akinya nggak kuat, kita jumper dulu. Oke, ini udah kita jumper, kita coba. Gak gelem. Pak Jero nggak kuat. Ini udah kita jumper untuk aki di depan, kita start. Masih nggak kuat start lur, ada kendala ini kayaknya. Kita lihat kabel-kabelnya dulu. Ini ya lur, udah kita hidupkan. Bunyinya itu ada kemletek, juga bunyi krek gitu, kayak bunyi baret. Kita lihat dulu. Oh, keras. Ini ada kendala baret di pistonnya atau olinya nggak naik, jadi mati sendiri. Ini nggak bisa kita teruskan. Ini kita laporan dulu ke orangnya, soalnya ini ada kendala baret atau kurang pas di mesinnya. Sebelum itu kita tap dulu untuk olinya, kita lihat warna di olinya. Oke, kita lanjut dulu.
Oke lor, udah kita bongkar untuk Isuzunya 4JA1 kemarin yang kita hidupkan itu tiba-tiba mati dan macet. Nah, itu ternyata ada di askruknya, di jalan, metal jalannya itu baret, dan baretnya lumayan parah. Tapi untuk liner boring ini masih bisa dipakai atau kita balik nanti. Tapi untuk menurut saya lebih baik kita balik aja. Dan di bawah sini ini agak lumayan parah baret, tapi bisa dibalik. Nanti kita akan balik juga. Terus untuk ini metal jalan ini macet di nomor 3. Kemarin pas waktu kita cek naik turun kok telat turunnya. Ternyata metal nomor 3 ini bermasalah sampai habis. Ini penyebabnya bermacam-macam, bisa dari tekanan oli atau dulu perakitan masih seret dilanjutkan, seret dikit dilanjutkan, jadi lama-lama baret. Terus faktor dari kebersihannya, terlalu banyak lem di jalur oli itu juga bisa bikin macet, karena sisa lem terbawa tekanan oli dan menyumbat di saluran sini juga bisa. Tapi ini kita belum tahu untuk pasnya gimana. Tapi untuk kenyataannya ini ada di sini. Jadi spesikulasinya kita belum tahu. Yang penting ini sudah kita tahu untuk penyebabnya. Yang macet kemarin kita hidupkan tiba-tiba mati dari sini. Nanti kita akan cek pompa oli dan lainnya juga lur. Ini kita maksimalkan dulu, kita laporan ke orangnya biar orangnya tahu. Kemudian kita lanjut untuk perakitan dan peremajaan. Untuk mobil ini sih mintanya orangnya untuk spek agak balap, soalnya minta turbo besar dan rotor 12 mili. Oke, kita lanjut. Ini kita bersihkan, kemudian kita bawa ke tukang kolter. Kita lanjut dulu lur. Oke lur, udah selesai dan udah datang untuk mesinnya. Kita akan rakit. Ini kita lembur malam hari karena puasa, jadi kalau malam kan enak, anteng dan senyap, jadi pikiran jadi los, nggak kebanyakan pikiran. Dan ini di sini bloknya kita kebetulan merakit dua mesin tipe 4J, yang ini 4JA1, yang itu 4JB1. Dan ini askruknya 4JB1, ini 4JA1. Perbedaan yang sangat signifikan. Kita mulai dari bloknya dulu. Ini bloknya kita ganti liner boringnya karena spek Sultan, upgrade turbo, kemudian intercooler, bospom 12 mili, terus juga mesinnya kita refresh, kita vapor blasting, powder coating yang perlu di powder coating, dan vapor blasting masih proses di orang, belum kita ambil. Terus perbedaannya itu cuma beda stroke, langkahnya panjang. Bisa kita lihat di sini. Kalau dari sini ini bautnya ngepres. Kalau di sini bautnya ngepres, tapi di sini agak naik. Jadi struknya berbeda. Begitupun juga dengan setang piston dan juga untuk setang pistonnya, askruknya. Ini untuk askruknya, ini 4JB1, 4JA1. Perbedaan di ini balan atau bandulnya. Ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kalau untuk 4JB1 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perbedaannya itu idlenya lebih anteng, getaran mesin lebih senyap, dan lebih stabil. Ini banyak diaplikasikan di mobil-mobil terbaru tahun muda seperti Traga, lainnya itu banyak. Terus untuk ini cuma 4. Itu aja. Terus ini pakai timing belt. Tapi untuk spare part kita menggunakan NPR. Ini menggunakan spare part sama. Ring piston pun sama. Ini keaslian dari NPR. Bila kita buka di sini, ini for user, untuk pengguna seperti pemakai seperti kita, ada kodenya. Ini NPR ori. Karena kita pakai NPR ini gapnya itu lebih rapat dari yang orinya. Kalau orinya kita belum tahu itu ambilnya dari pabrik mana. Terus untuk ring piston ini sama, 4JA, 4JB itu sama.
Jadi kita ambil NPR semua. Dan ini pak full set untuk 4 JB. Terus untuk setang piston udah kita servis semua, udah kita centering, cuma busing pen aja nggak kita ganti. Bedanya itu ini lor, panjangnya beda. Nah, panjangnya beda, posisi pen piston juga besar dan kecil, karena struknya lebih besar, cc-nya lebih besar kalau piston sama ukuran. Terus untuk tonjolannya juga sama. Oke lor, ini kita rakit seperti biasa, kita pasang setang piston, kita tes di sini. Untuk penter itu kekencangannya 5 kilo ditambah 75 derajat dengan dilumasi dratnya atau murnya. Kalau untuk 4JB1 itu 9 kilo, 8 sampai 9 kilo karena beda spesifikasi. Oke, kita lanjut dulu lor pemasangannya lor. Udah kita kencangin ya lor untuk 4JA1 nya sebesar 5 kilo kita tambah 75 derajat. Terus tadi lupa kemarin yang ini metalnya kalah, ini akhirnya kita undersize jadi 125. Kenapa kita undersize 125 berani? Karena maksimalnya itu metalnya ada di 150, itu masih ada, jadi tetap kita pakai. Jadi metal jalannya ini yang ini aja 125, yang lainnya ukuran 050. Ini nomor 3 udah aman, spellingnya pas. Terus nomor 4, nomor 2, dan nomor 1 ini udah pas, semua ada spellingnya. Untuk pelumasan oli, karena yang bersentuhan itu bukan metalnya langsung, karena dilapisin oli, dan olinya sebagai pelumas antara metal dengan metal. Oke, kita coba lepas setangnya, kita pasang ke bloknya. Kita lanjut dulu lor. Oke, kita lanjut untuk pemasangan askrup di 4JA1 nya. Kita kencangin dengan ukuran 17 kilo ya lor.
coba. Alhamdulillah enteng. Ini tinggal kita cek kekencangannya, kemudian kita lengkapin. Lur, ini udah kita tes untuk ring pistonnya. Ring pistonnya udah ada di angka 40 untuk gapnya. Ini udah bagus, udah sesuai standarnya. Ini kita pakai 40. Masuknya itu seret. Nah, ini 40 itu masuknya seret. Nah, ini udah bagus, tinggal kita pasang untuk pistonnya, kemudian kita kencangin 8 kilo untuk torsi di setang pistonnya. Ini kita lengkapin yang ada dulu, karena yang lainnya seperti aluminium putih-putih itu masih kita vapor blasting dan powder coating. Dan juga yang satunya ini sama, untuk baut relief valve-nya oil di pompa oli ini masih kita belikan semua, karena yang satunya itu terdapat patah untuk per di dalamnya valve-nya. Nah, ini udah nggak bisa nahan lagi. Terus yang punyanya penternya udah kendor. Nah, itu pernya udah berantakan, jadi nggak bisa one way valve-nya, nggak bisa main. Ini masih kita belikan, masih nunggu kita belikan di dealer. Jadi keduanya sekalian kita ganti. Ini kita pasang dulu ya, Lur. Oke, Lur, kita pasang untuk pistonnya. Ini udah siap. Nanti kita kencangin untuk ukuran 8 kilo. Kita pasang dulu. Yang kuai dulu urus. Ya, Lur, ini udah datang untuk vapor blastingnya dan powder coating udah selesai. Kita powder coating yang hitam-hitam. Kalau yang aluminium udah vapor blasting, untuk sebagian udah kita lengkapi. Perbedaan vapor dan sandblasting, kalau sandblasting itu rawan kasar dan nggak begitu glossy. Tapi kalau sandblasting, vapor blasting itu hasilnya agak glossy dan halus. Ini tinggal kita rakit. Untuk dinamo starternya udah rakit, tinggal dinamo isi masih belum. Untuk sebagian udah terakit. Ini tinggal kita rakit lainnya, Lur. Kita lanjut dulu. Oke, Lur, alhamdulillah udah selesai untuk mesinnya. Ini udah pakai turbo yang lebih besar, RHF 4 hybrid, dan udah kita modif untuk suara baliknya. Kalau suara jangkriknya belum. Jadi ini udah selesai semua. Untuk piping dan selang ini aman, pakai brander stainless. Air juga pakai brander stainless, aman. Jadi nggak khawatir, tinggal yang bypassnya itu aja. Itu bisa dibikinkan dari branded stainless, cuma harus tunggu waktu lagi.
Ini mau kita cek sound, gimana hasilnya. Nanti kita akan coba hidupkan. Dan ini untuk water oil pressure-nya udah terpasang. Tinggal kita naikkan solar, kemudian cekreng. Oke, kita lanjut untuk proses menghidupkannya. Masih ada bunyi tek-tek-tek dikit lur ya. Itu bisa jadi dari botolan masih belum balik dengan sempurna. Soalnya karena apa? Karena kemarin itu udah terakit, belum sempat kita hidupkan hampir 2 mingguan. Jadi takutnya masih ada yang macet. Jadi ini kita panasin dulu. Untuk tekanan oli masih normal, dan untuk oli udah naik ke atas. Jadi ini kita cari dulu sumber permasalahannya. Udah kita servis ya lur untuk klepnya, dan bushing klep juga klepnya udah kita ganti. Kemarin yang suaranya agak pincang dan kasar itu ternyata klepnya kocak, soalnya udah kemakan. Bener udah kita sekir lagi, udah rapat, udah kita tes, tapi setelah kita hidupkan dia ada kendala basah, pembakaran kurang bagus. Jadi kita buka lagi, ternyata bushing klepnya kocak. Seperti ini angkatan didik Kang. Nah, kemarin itu kita ginikan kocak parah. Ini udah ada spellingnya. Jadi kita ganti klep, bushing klep. Ini penampakan untuk bushing klepnya yang kalah. Nah ini, jadi goyang, kompresinya bocor. Setelah kita tes kompresi, kompresinya turun, nggak sesuai standar, diakibatkan dari bushing klep kocak, dan ini nggak pas, nggak menutup sempurna. Jadi ini kita ganti. Ini udah selesai, mau kita naikkan lagi dan siap untuk cek sound lagi lor. Oke lor, alhamdulillah kemarin yang 4JA1 yang kita modif dari Kaltara ini, modif turbo dan selang branded untuk lainnya, ini udah selesai kita kerjakan. Dan kemarin ada sedikit kendala. Kendalanya itu ketika panas, kita tarik setik oli dari sana, itu asapnya keluar tebel. Padahal udah kita ganti liner ring piston,
udah kita ganti semua, tapi tebel. Akhirnya kita buka lagi dan kita ganti spare part yang tidak sesuai standar, yaitu piston. Dan ini udah kita hidupkan, alhamdulillah aman, nggak ada asap, nggak ada blobai. Nah ini aman. Oli pun juga udah naik di sini. Turbo udah kita modif, udah bunyi. Selang-selangnya pun udah kita branded, ganti branded. Dan nggak ada kebocoran di turbo. Kalau untuk suara ini masih kita standarkan, nanti kalau udah naik di mesinnya baru kita setting semuanya. Ini udah beres, aman, nggak ada bocor, nggak ada kendala, semuanya beres. Ini tinggal kita inrain, baru langsung kita naikkan. Oke, kita lanjut dulu lur. Oke lor, alhamdulillah udah selesai untuk penter KU-nya. Ini kemarin yang pemasangan untuk intercooler dan lainnya nggak kita publikasikan karena banyak kerjaan dan bengkel full. Ini udah selesai, mau diambil sama orangnya. Ini kita pasang untuk intercooler. Nah ini intercoolernya ada di sini. Kita pakai ukuran yang big, yang besar. Kalau ukuran yang sedang mungkin bisa kita pasang di sini karena orangnya udah beli yang besar. Jadi kita taruh di bawah. Ini mau diambil sama orangnya. Kita sepil dulu untuk ruang mesinnya. Ini adalah ruang mesin dari turbo yang kita rakit. Kita pakai turbo hybrid RHF 4. Terus pipingnya kita pakai open filter. Dan juga untuk pipingnya kita buat serapi mungkin. Ini kita ganti pakai yang non turbo. Jadi pipanya berada di bawah, nggak ribet di atas atau kelihatan lebih simpel. Dan ini udah menggunakan rotor 12 mili, aki kita relokasi di sini. Terus untuk lainnya udah kita setting, udah kita perbaiki dan udah kita setting ulang lagi dan ini udah finishing. Ini tinggal diambil sama pemiliknya. Bentar lagi pemiliknya juga akan datang. Dan untuk knalpotnya ini kita bikin 2,5 inci, kelihatan nggak ya? Nah, pipingnya 2,5 inci. Dan untuk pipanya, nah ini kita bikin di belakang sasis 2,5. Jadi kalau ada kendala transmisi, nurunin transmisi nggak harus nurunin knalpot. Kita kasih fleksibel. Nah, ini langsung ke belakang sana. Kita sepil untuk suaranya lur. Nah ini masih dingin soalnya masih pagi. Nah oke, masih dingin lur, udah pakai termostat. Dan ini suaranya udah kita pasang bus meter. Nah ini untuk suaranya kita bikin standar dulu karena masa inrain, terus adem, nggak ada kendala. Kita lihat asapnya. Alhamdulillah bersih, nggak ada asap. Maksudnya bersih putih, kalau asap tetap ada. Cuma kan namanya diesel pasti ada asap, cuma ini bersih.
Oke, ini mau nunggu orangnya dan terima gaji ya lur. Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.